antara ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Jadi kita tidak melihat siapa yang meruqyah, karena pada dasarnya siapapun boleh dan bisa melakukan ruqyah ini, bisa melakukan penyembuhan dengan cara ruqyah yang syar'iyah ini. Dengan cara apa? Sederhana. Yang pertama, yang dibaca sumbernya dari Quran, bacaan-bacaan Quran. Yang kedua dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa yang Nabi ajarkan, seperti doa ini ya. Ini kan doa yang diajarkan Nabi. Yang kedua, dibaca dengan suara yang keras, dibaca dengan suara yang orang bisa mendengarnya, sehingga nampak jelas apa yang dia baca gitu. Maka perlu kehati-hatian kalau misalnya ada orang menyembuhkan penyakit kok dengan cara umi-umi bahasanya ya, nggak jelas apa yang dibaca. Ini wallahu alam ya apa yang dia baca. Jangan-jangan mintanya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kemudian nanti bisa mengarahkan orang yang melakukannya pada perbuatan kesyirikan. Nah, jadi kita sederhana seperti itu. Kalau memang yang dibaca adalah bacaan dari Al-Quran sumbernya, doa-doa yang diajarkan Nabi, meskipun bukan seorang kiai sekalipun ya, atau mungkin orang biasa pun ketika membacanya dengan sumbernya seperti itu, insya Allah ini juga dikatakan sebagai ruqyah yang benar, ruqyah yang boleh dilakukan ya, ruqyah syar'iyah tadi. Kemudian yang ketiga tadi Ibu tentang bagaimana dengan satu pengobatan yang dilakukan biasanya di TV itu ya, ada satu ustadz tadi yang biasa melakukan kesembuhan dengan cara itu. Wallahu a'lam Ibu, saya pribadi ini kadang-kadang karena saking penasarannya sempat saya melihat bagaimana sih cara beliau untuk menyembuhkan penyakit tadi. Awal-awalnya yang beliau baca adalah minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa Indonesia ya biasanya ya. Nah, saya pribadi wallahu a'lam ya, mungkin ada yang lain punya pendapat yang berbeda. Saya pribadi agak sanksinya gini Bu, karena di akhir-akhir itu ada kata-kata yang kadang-kadang kurang jelas beliau baca. Iya kan? Ada satu kata-kata yang kadang-kadang biasa dilekatkan di akhir itu yang kurang nampak jelas. Ini apa maknanya kata-kata ini? Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Maka ini yang kalaulah memang belum jelas, memang perlu kita tanya ya, ini apa sebenarnya maknanya ini? Jadi ada satu kata-kata yang kadang ini bahasanya apa ya kadang. Nah, ini yang tadi ya, dalam ruqyah syar'iyah itu tidak dibolehkan satu kata pun, itu semuanya harus jelas. Tidak boleh kemudian misalnya nggak jelas karena memanggil atau menyebut satu nama, mohon maaf ya, jin tertentu atau setan tertentu nggak boleh gitu. Nggak boleh. Ya kan? Kita khawatir meskipun ini dari awal ya Bu ya. Semuanya sudah mintanya kepada Allah dan minta kesembuhan, tapi ada akhirnya ada kata-kata yang dia sebut, dan ini kata ini adalah misalnya ya, ini bukan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita khawatir mintanya bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi inilah pinternya setan, pinternya jin mengelabui kita. Setan itu ngapunten nggih Bu, jin itu enggak menyuruh kita ini total meninggalkan Allah kok, enggak. Tapi yang diinginkan setan itu sangat halus. Kita mencampur adukkan ajaran yang benar dengan yang tidak benar. Itu cukup bagi setan untuk menolong kita gitu. Ya kan? Dengan cara tadi seolah-olah ini Quran bagus, ayat-ayat itu Quran yang dibaca semua. Tapi ada satu ayat saja kadang-kadang yang diselipkan dengan menyebut nama satu jin itu. Dan kita kan nggak tahu kan? Ini bahayanya. Yang dibaca Quran tapi salah satu selipan ayat itu dibacalah nama-nama jin. Dan ini berbahaya. Berarti menyandingkan ya, membuat sekutu Allah Subhanahu Wa Taala dalam permohonan tersebut. Nah, wallahu a'lam ya, saya pribadi berpendapat seperti itu karena ada faktor ketidakjelasan salah satu kata yang kemudian dibaca ketika membacakan doa tersebut. Ya, apalah gitu, saya kurang terlalu jelas kata-kata itu. Ya siapa yang dipanggil itu nggak tahu ya. Nah, ini meskipun kadang-kadang nggak semua doa ya, ada beberapa kondisi seperti itu di akhirnya biasanya. Nah, wallahu a'lam Ibu, mungkin gitu. Jadi kalaulah kemudian kita mau berobat, ya berobatlah dengan cara-cara yang sudah jelas-jelas kehalalannya. Ruqyah ya, ruqyah yang sudah jelas kehalalan, ruqyah yang dibenarkan tadi. Insya Allah ini lebih aman ya, lebih aman. Gitu nggih Bu kira.